Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 430 banding 430. Tidak bagus, sesuatu mungkin benar-benar terjadi pada Feng Feiyun. Aku bisa merasakan kekuatan di tubuhnya yang tersebar dengan cepat. Belum lagi Ling Donglai, bahkan Sun Yu dapat membunuhnya sekarang. Apakah Anda benar-benar tidak akan melakukan apapun? Jing Sui menjadi serius dan menatap adik perempuannya. Tunggu sebentar, mata Jing Yue memiliki spiritualitas yang halus bagi mereka saat dia menatap pertempuran itu. Feng Feiyun, jika hanya ini yang bisa Anda lakukan, saya akan sangat kecewa. Bahkan jika Anda harus kalah, setidaknya kalah dari seseorang setingkat Ling Donglai, bagaimana Anda bisa kehilangan pelayannya? Petik 1. Ling Donglai secara pribadi mengunjungi Danau Naga untuk bertemu Master Klan Yin Gou dan mendapatkan penilaian tinggi dari Master Klan. Master Klan mengatakan bahwa dia adalah pemuda paling berbakat yang pernah dilihat dan disukai oleh klan itu. Master Klan telah berbicara dengan Dongfang Jingyue tentang ini. Meskipun dia tidak secara langsung mengatakannya, dia secara implisit menyatakan niatnya untuk memasangkan mereka bersama. Lagi pula, seorang jenius tertinggi dengan potensi tak terbatas akan menjadi tuan yang tangguh yang dapat memandang rendah dunia di masa depan, asalkan ia tidak mati secara dini. Master Klan visioner dan tentu saja ingin merekrut seseorang yang sangat berbakat. Metode terbaik adalah melalui pernikahan. Namun, seluruh klan tahu bahwa Dongfang Jingyue memiliki perasaan untuk Feng Feiyun. Plus, Feiyun adalah penerus Raja Surgawi dan jenius terbesar saat ini di dunia. Potensinya bahkan lebih tinggi daripada Donglai. Ini adalah alasan mengapa Master Klan tidak langsung setuju. Namun, ini tidak lagi terjadi. Feiyun diracun oleh darah Yama dengan tidak lama hidup. Perbedaan antara Feiyun dan Donglai adalah jarak antara langit dan bumi. Jika Donglai mengunjungi Danau Naga lagi, ketua klan mungkin adalah orang yang memulai pembicaraan pernikahan. Karena Master Klan terus berbicara padanya tentang namanya, Jing Yue memperhatikan Ling Donglai. Jika Feiyun kalah darinya, jenius sejarah lain, itu tidak akan memalukan sama sekali. Tetapi jika dia kalah dari pengikut Donglai, maka dunia akan mengejeknya sampai mati. Dao surgawi sangat luas dan tidak dapat diprediksi tetapi sama dengan kehidupan seseorang. Jika kalian semua harus memaksaku, maka aku akan menggunakan seni terlarang yang menantang surga ini untuk mi kekuatanku yang tersisa. Bahkan jika aku harus mati, aku akan membawa beberapa dari kalian bersamaku. Feiyun mendarat di pantai dan sedikit menekuk tubuhnya untuk menyalurkan kekuatannya. Nyala api menyala di tubuhnya dengan aura tragis namun bergerak. Bagi orang lain, sepertinya dia membakar kultivasi dan darahnya untuk mendapatkan kekuatan terakhirnya untuk membawa musuh turun bersamanya. Namun, Feiyun adalah satu-satunya yang tahu bahwa ini adalah bentuk yang berbeda dari Immortal Phoenix fisik untuk memberinya dorongan kekuatan. Feng Feiyun akan melakukan langkah terakhirnya. Semua orang bisa merasakan kekuatannya yang melonjak. Namun, mereka tidak takut sama sekali dan bahkan mengejeknya karena lelaki itu tidak punya waktu lama untuk hidup. Darahnya akan menodai sungai Jin. Feng Feiyun hanya menyalahkan Dao Surgawi karena bersikap kejam terhadapmu. Jika Anda membakar vitalitas Anda, maka saya akan menggunakan seni pedang terkuat saya untuk mengirim Anda ke kehidupan berikutnya. Tubuh Sun Yu menjadi hitam dan putih. Energinya juga setengah hitam dan setengah putih. Pedangnya tumbuh beberapa puluh meter lebih besar, penuh dengan cahaya daois. Dia menebas ke bawah seolah ingin memisahkan bumi menjadi dua bagian. Rumble, tubuh Feiyun yang terbakar sepertinya memiliki bayangan Phoenix yang samar terbang di sekitar dan memancarkan kehadiran yang megah. Pluf, suara pecah dengan darah menghujani. Langit ganda berwarna hancur, tampaknya dipisahkan menjadi dua bagian seperti tubuh Sun Yu. Itu terkoyak oleh tangan kosong Feng Feiyun dan menabrak tanah. Pembantaian yang sangat kejam. Seorang tuan muda baru saja menemui ajalnya. Feng Feiyun adalah anjing yang putus asa pada akhirnya sekarang, dia akan ingin menyeret kita bersamanya. Biarkan saya menekannya. Seorang raja generasi muda melompat di atas kepala Feiyun. Lengan bajunya bergetar di udara dan menjadi lebih besar seperti dua awan besar. Energi roh di sana sangat tebal. Raja muda ini bukan bangsawan dari ibu kota. Dia adalah penerus sekte dari Earthchild. Dia datang ke ibu kota karena pilihan suami putri Luofu dan menjadi teman dengan Ling Donglai.
Donglai memiliki ekspresi keras dan merasa ada sesuatu yang salah. Adegan di depan ini terlalu serius sehingga dia memperingatkan, Feng Feiyun tidak begitu lemah, jangan tertipu olehnya. Petik 2. Sun Yu adalah pengikutnya yang cakap. Kematiannya membuat Donglai jauh lebih berhati-hati. Feng Feiyun ini telah berhasil menipu banyak orang sebelumnya. Kenapa kalian tidak akan menghindariku jalan? Baiklah, biarkan cahaya terakhirku menjadi lebih gemilang. Feiyun bertingkah marah di tepi pantai dan meratapi sungai yang bergelombang. Dua awan yang diciptakan oleh Raja Muda itu menyedot Feng Feiyun ke lengan bajunya. Ini adalah teknik top bernama, Universal Sleeve, salah satu yang terbaik dari Ordo Taois. Itu menggunakan lengan seseorang untuk menciptakan bola spasial yang bisa menyedot lawan kemudian menyaringnya di dalam dengan energi roh. Raja Muda ini menggunakan teknik ini untuk memenjarakan Feng Feiyun. Haha, aku mendapatkannya, tunggu saja, aku akan menghaluskannya menjadi darah. Ini terlalu mudah. Dia tertawa. Donglai menjadi tenang dan berpikir dalam hati, sepertinya saya tidak perlu khawatir. Petik 2. Dimurnikan menjadi darah, wajah ajaib Ye Xiaoxiang menjadi sedikit pucat. Apakah dia benar-benar mati? Boom! Raja Muda itu terkejut dengan tangannya yang gemetaran di luar kendalinya. Lengan bajunya menjadi lebih besar, pria itu masih belum mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 1. Getaran menjadi lebih keras dan memindahkan Raja Muda dengan itu. Tiba-tiba, lengan bajunya hancur dan sinar berapi terbang keluar. Itu Feng Feiyun dengan tatapan sengit memegang pedang batu kebesaran dengan kedua tangan. Dia menebas musuh secara langsung dan melepaskan naga putih. Slash pertama Dragon King. Masih ada darah yang menetes ke lengan telanjang Raja Muda itu. Dia memiliki ekspresi jelek sejak dia gagal merawat putra iblis yang sakit-sakitan ini. Bagaimana dia bisa berdiri untuk ini? Primal Golden Cage. Sebuah cahaya keemasan muncul di tangannya. Ini adalah harta roh yang terbuat dari benang emas yang dijalin bersama, membawa kekuatan besar. Itu mulai menyalurkan energi roh di dalam formasi dengan spiritualitas yang terbangun dan mengubah seluruh area ini menjadi penjara. Boom! Slash pedang menghantam ke kandang. Dering logam bergema di seluruh dunia. Raja Muda berada di surga mandat tingkat ketiga dan bahkan lebih kuat dari banyak monster yang telah hidup selama ratusan tahun. Keajaiban-keajaiban ini sangat langka, hampir seperti daun selama musim gugur. Mereka secara alami memiliki metode dan teknik rahasia untuk memerintah melawan rekan-rekan mereka, Tuan Muda itu tidak cocok untuk mereka. Ini akhirnya merupakan pertarungan yang adil antara dua raja dari generasi muda. Harta roh mereka menembus bumi sementara serangan terbaik mereka menghancurkan langit. Pertempuran terus bergerak dari pantai ke sungai dan kembali lagi. Ini membuat arus sungai menjadi gila dengan ombak yang menjulang setinggi puluhan kaki, hampir menyapu awan di langit. Feiyun sama sekali tidak bisa melawan seseorang di level ini. Dia menyalurkan semua energinya ke pedang dan membuat naga putih menari di atas sungai. Tempat itu tampak seperti sungai naga iblis yang bergegas kemana-mana. Raja Muda ini benar-benar ketakutan tetapi dia tidak membiarkannya muncul. Orang ini sekencang gunung, aku tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Itu sebabnya orang mengatakan Putra Iblis adalah orang jenius nomor satu dari dinasti Jin. Dia masih bisa mengikuti saya meski sudah diracuni tapi bagaimana caranya? Dia sudah membakar darahnya untuk kekuasaan sehingga dia tidak bisa bertahan lebih lama. Dia pasti akan jatuh malam ini. Petik 1. Pertempuran ini dimulai pada siang hari dan tidak berakhir bahkan saat senja. Banyak pembudidaya telah lari dari kota kecil. Mereka awalnya datang ke desa hantu. Langkah itu disebut Daoist Origin Exchange, salah satu teknik top dari Tiger Subduing Sect. Itu pasti Luo Tao. Seorang pangeran mengenakan jubah emas dari keluarga kerajaan menyaksikan dengan 4 kasim di belakangnya. Ada terlalu banyak sekte di Earthchild dengan pembudidaya sebanyak ikan di sungai. Namun, hanya 5 atau 6 sekte dapat melatih seorang pemuda ke tingkat ini. Tapi siapa pria yang bertarung melawan Luo Tao ini? Seorang anak perempuan yang berbeda dari faksi Markis mengenakan gaun satin putih dan mendarat dengan anggun seperti setitik salju. Energi terus membinasakan sungai Jin. Orang-orang hanya melihat bayangan samar dan teknik yang tidak bisa dilihat, bukan lokasi sebenarnya. Bab 431 banding 431. Itu adalah seni Raja Naga. Hanya 3 yang paling banyak di antara generasi muda klan kekaisaran yang bisa mengolahnya ke tingkat ini.
Pangeran merenung dan berkata, tapi dia bukan salah satu dari ketiganya, jadi dia pasti orang itu. Petik 2. Tapi seni itu hanya untuk keluarga kerajaan, bagaimana mungkin seseorang tidak menjadi bagian dari klan? Oh, kau berbicara tentang pria itu. Petik 2. Ya, itu pasti dia. Petik 2. Setelah orang-orang menyadari bahwa itu adalah Feng Feiyun yang bertarung melawan Luo Tao, mereka menjadi takut. Kawan yang mati karena racun masih sangat kuat. Mereka curiga bahwa dia telah menemukan penangkal racun. Luo Tao menjadi semakin terkejut. Feiyun benar-benar tampak seperti sedang membakar tubuhnya, tetapi pada titik ini, seharusnya tidak ada yang tersisa dari ini, tapi ia terus menjadi lebih kuat saat pertarungan berlangsung. Tipuan seperti itu. Asteris. Sinar malam terlihat seperti darah, disertai angin sepoi-sepoi yang dingin. Waktu malam sudah dekat dan desa hantu akan segera keluar. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi, maka Luo Tao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menginginkan kemenangan sekarang. Botol menundukkan harimau, membuat bunga temporal mekar. Dia mengangkat kedua tangannya di atas kepalanya dan mengumpulkan semua energi di dekatnya. Botol besar berwarna kuning terbentuk dengan hukum Dao tanpa batas di dalamnya. Itu mengandung kekuatan dunia. Feiyun juga merentangkan kedua tangannya dan menggunakan 40 niat surgawi untuk menurunkan alam semesta. Ini melahirkan hamparan hitam yang menyelimuti Palu. Palu menjadi lebih besar dan lebih besar, dari ukuran kepalan ke tengkorak dan tidak berhenti sampai beberapa ratus meter panjangnya seperti gunung. Seluruh langit menjadi hitam. Palu ini diberkahi dengan kekuatan kuno. Bentuknya yang muncul saja sudah memberikan perasaan yang sangat besar. Ini adalah senjata Dewa Guntur yang mampu menghancurkan benua besar. Heaven Punishing Hammer. Feiyun memanggil palu legendaris dengan Minor Cheng Art dan 40 niat surgawi. Tentu saja, ini hanya bayangan samar tapi itu masih cukup untuk membekukan ruang di sekitarnya. Botol Luo Tao juga memiliki asal yang menakutkan. Itu milik karakter legendaris dan dia hanya bisa memanggil bayangan samar juga. Rumble. Kontes antara keduanya menyebabkan langit bergetar. Air di sungai juga menguap. Ini adalah pertarungan antara dua raja muda. Keajaiban di dekatnya merasakan darah mereka mendidih dan bertanya-tanya kapan mereka akan bisa mencapai tingkat kekuatan sejati ini. Luo Tao dapat bersaing dengan pembudidaya mandat surga tingkat 4 sekarang. Donglai berpikir dalam hati. Tidak banyak di antara generasi muda yang bahkan bisa mencapai tingkat keempat. Mekar, bunga temporalku. Buat botol itu hidup kembali. Gelombang energi kuning keluar dari mulutnya. Botol yang pecah keluar dari sungai Jin dengan rune yang saling terkait dengan kekuatan yang tidak normal. Feiyun juga berteriak, revolusi perubahan kecil, Heaven hukuman Palu. 40 niat surgawi melayang di telapak tangan Feiyun dan mengaktifkan Minor Cheng Art-nya. Palu hitam keluar lagi. Sekte dari Earthchild memang menakjubkan. Muridnya dapat menggunakan teknik Dao untuk menciptakan kembali artefak suci dari doktrin mereka yang bisa melawan Palu. Feiyun memiliki rasa hormat yang baru ditemukan untuk sekte ini. Tidak heran mengapa mereka berani berpisah dari dinasti Jin dan memberontak melawan Kaisar Jin. Boom! Kedua bayangan menjadi pingsan lagi pada dampak kedua. Kali ini, bunga besar keluar dari botol yang hancur dan memancarkan daya isap yang kuat untuk menyerap Feiyun ke dalam kelopaknya. Whoosh! Kelopak-kelopak mengelilinginya dan menariknya menuruni sungai, sampai ke dasar. Bunga temporal ada di neraka, menurut legenda. Petik 2. Botol yang pecah membuat bunga mekar di sungai kuning. Petik 2. Bunga itu baru saja menyeret Feiyun ke neraka. Petik 2. Semua orang terkejut dengan teknik khusus ini. Belum lagi bunga, hanya bentuk pertama, botol, sendiri tak terbendung. Raja muda yang tersisa menjadi serius. Mereka semua memiliki teknik terlarang yang dapat meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali untuk menghentikan botol. Namun, mereka tidak begitu yakin terhadap bunga temporal. Bahkan ekspresi Donglai berubah. Dia memiliki keberuntungan yang terbaik, tetapi jika kelopaknya mengelilinginya, dia bisa dibawa ke neraka dan mati di sana. Rumor mengatakan bahwa ada ruang khusus di neraka. Setelah masuk, tubuh akan lenyap, hanya roh yang akan tetap tanpa jalan untuk kembali. Semua orang menggunakan niat surgawi mereka untuk mencari di bawah tanah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, Feng Feiyun memang menghilang dari daerah ini. Orang mati bisa masuk neraka tetapi pasti tidak ada cara untuk kembali.
Putra iblis sekarang akan pergi dari dinasti Jin, tidak pernah muncul lagi. Luo Tao menyatakan, orang itu terlalu kuat sebelumnya dan dia hampir jatuh ke palu. Tetapi pada akhirnya, ia muncul sebagai pemenang terakhir. Para pembudidaya muda di sini memiliki perasaan yang rumit. Raja-raja muda memang menakutkan. Yang satu ini bahkan bisa mengirim seseorang ke neraka. Belakangan, bahkan para jenius sejarah mungkin perlu mewaspadai dirinya. Boom! Tiba-tiba, tanah mulai bergetar setelah ledakan keras. Suara apa ini? Boom! Satu lagi bergema. Tanah retak dengan banyak garis dan udara dipengaruhi oleh riak dan gelombang. Tampaknya portal yang tak terlihat sedang terbuka. Boom! Suara itu menjadi lebih keras dan getarannya meningkat. Kekosongan kecil pecah di udara dengan cahaya hitam mengalir keluar. Ada aura aneh dan gelap dari dunia lain. Luo Tao kedinginan. Apakah Feng Feiyun tidak mati di sana dan sedang berjalan kembali? Keajaiban lain juga ketakutan. Mereka bisa merasakan aura dunia lain ini datang dari celah kecil di udara. Boom! Kesenjangan tidak terbuka sepenuhnya dan akhirnya ditutup. Fiu, semua orang menghela nafas lega. Jika neraka tidak bisa menjaga Feng Feiyun, siapa lagi yang bisa membunuhnya? Namun, ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa kembali dari neraka sehingga kematiannya pasti. Tidak ada yang bisa bertahan 1 menit pun di neraka. Sudah 30 detik sekarang, tidak mungkin dia bisa kembali bahkan jika dia memiliki cara yang menantang surga. Boom! Ledakan ganas lainnya bergema dengan retakan yang melebar di tanah. Kekosongan lain seukuran jari muncul lagi. Akhirnya, sebuah tangan keluar dari celah yang membesar ini. Itu Feng Feiyun berniat untuk keluar dari lingkup neraka ini untuk melarikan diri. Bang! Orang bisa melihat sosok melalui celah sekarang. Dia berdiri di atas kapal biru, ingin menembus dinding spasial. Apa-apaan? Apakah dia masih manusia? Kita harus menghentikannya dari memecahkan penghalang dan kembali. Seorang tuan muda menyerang celah dengan teknik Dao. Luo Tao, Ling Donglai, dan para jenius lainnya di bawah kanselir besar berbagi gagasan yang sama. Mereka tidak boleh membiarkan dia kembali dari neraka. Saat mereka akan melepaskan teknik pamungkas mereka, melodi seruling berkibar. Itu indah seperti lagu dari dunia abadi dan menyihir pikiran. Energi setiap orang menjadi kacau dan mereka tidak bisa memadatkannya sama sekali. Itu memiliki pesona yang aneh dan tak tertahankan. Bahkan seorang jenius sejarah seperti Donglai dan seorang raja muda seperti Luo Tao menjadi lambat. Aliran energi mandek dan mereka tidak bisa melepaskan gerakan mereka atau bahkan memanggil artefak mereka yang berjiwa dari dantian. Ini secara alami Ye Xiaoxiang beraksi. Dia berdiri di atas puncak dengan gaun ungu menari dengan angin seperti abadi selama senja. Dia memegang seruling sederhana dan memainkan hatinya. Seruling violetnya telah diambil oleh Feng Feiyun sehingga saat dia bertarung melawan Luo Tao, dia berlari ke gunung untuk membuat seruling bambu sederhana dari pohon. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk menggunakannya melawan mereka yang menyerang Feiyun. Dongfang Jingyue telah merencanakan untuk mengambil tindakan sekarang, tetapi Ye Xiaoxiang selangkah lebih maju darinya. Jingyue menjadi lebih frustrasi dengan Xiaoxiang, terbukti dengan dendam di matanya. Boom! Air mata keras menggoncang area itu. Rambut Feiyun terbang seperti dewa iblis ketika ia terbang keluar dari kehampaan. Bab 432-432. Ye Xiaoxiang berhenti memainkan serulingnya dengan kilasan kebahagiaan di matanya. Dia akhirnya kembali dari neraka. Petik 1. Energi roh kembali ke kelompok Ling Donglai tetapi tidak ketenangan mereka. Semua orang tampaknya terbangun dari mimpi panjang dan menemukan Xiaoxiang lebih menakutkan daripada Feiyun. Meskipun budidaya lemah, dia bisa merampok raja-raja muda dari kekuatan mereka dengan serulingnya. Mereka tidak pernah mengharapkan wanita yang ilmiah dan lembut ini memiliki kemampuan ini. Jika wanita ini memilih Feiyun, kita harus membunuhnya. Niat membunuh muncul di celah mata Donglai. Namun, mereka memiliki lawan yang harus diurus sekarang dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Xiaoxiang. Feiyun dibawa oleh bunga temporal ke perangkap spasial, bukan neraka. Jika itu adalah neraka, tidak akan ada kembali bahkan dengan vesel rohnya. Itu mirip dengan alam jiwa binatang kembali di pagoda Wanxiang. Keduanya ada di celah ruang yang tidak stabil. Namun, orang bijak yang bijaksana dari pagoda membuka dan menyiapkan formasi untuk alam jiwa buas. Di sisi lain,
Ruang di mana Fei Yun ditarik ke dalamnya tidak memiliki formasi dari dunia ini, bahkan koordinat spasial. Dia harus menggunakan Minor Cheng Art untuk menghitung cara untuk kembali. Dia nyaris tidak bisa keluar dengan bantuan vessel rohnya. Orang lain tidak akan seberuntung itu. Mereka akan terperangkap di dalam sampai hanya tulang yang tersisa. Rambut Fei Yun berdiri tegak dengan bangga. Tulang belakang Yama di punggungnya memancarkan hamparan besar cahaya hitam dengan afinitas jahat yang merinding. Seolah-olah dia memiliki naga hitam bersandar di punggungnya. Dia tidak lagi menggunakan vessel untuk menekan kekuatan tulang belakang. Rumble, tulang mulai retak di tulang belakang. Kekuatan mengerikan menelan tubuhnya. Tulang belakang mewakili kekuatan untuk Yama. Sekarang terbangun saat kekuatannya mengalir ke lengannya. Boom! Rambut panjang Fei Yun terbang seperti orang gila dengan matanya yang berubah keemasan seperti bel. Dia melepaskan serangan telapak tangan terhadap Luo Tao. Dampak dari serangan ini mengetuk Golden Primal Cage Luo Tao tepat di dadanya. Baik dia dan hartanya jatuh ke tanah. Kekuatan macam apa ini? Bahkan harta roh tidak bisa menghentikannya. Boom! Serangan telapak tangan kedua terjadi dengan radius energi yang lebih besar dan afinitas yang lebih jahat. Fei Yun ingin membunuh Raja Muda ini. Botol menundukkan harimau. Luo Tao menggunakan teknik Dao yang luar biasa ini. Botol melayang di atasnya untuk menghentikan serangan mengejutkan ini. Puff! Botol itu hancur menjadi energi emas dan Fei Yun meletakkan telapak tangannya di kepala Luo Tao. Bang! Kaki Raja Muda ini patah sehingga tubuhnya berlutut di tanah. Organ internalnya dimusnahkan menjadi potongan-potongan. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan pada Raja berlutut ini. Seorang pakar top generasi muda telah jatuh begitu saja. Fei Yun juga memuntahkan darah karena serangan balik menggunakan kekuatan tulang belakang. Dia dengan cepat menyalurkan kapal lagi untuk menekan tulang belakang. Kekuatan ini dengan cepat surut ke punggungnya bersama dengan afinitas jahat. Para Raja Muda itu sangat kuat. Jika Fei Yun tidak mengambil risiko ini, ia mungkin tidak akan bisa membunuh orang seperti Luo Tao. Dia hanya mencapai mandat surga tingkat kedua sehingga potensi pertempurannya hampir sama dengan raja-raja muda ini. Tentu saja, ini tanpa menggunakan kapal roh. Orang-orang semua menatap Fei Yun tanpa berkedip. Apakah pria ini benar-benar masih terkena darah beracun? Seorang raja muda baru saja diturunkan olehnya. Apa yang kamu inginkan? Fei Yun menggunakan langkah samsara dan muncul tepat sebelum Ling Donglai. Dia memperhatikan bahwa pria itu datang ke arah Ye Xiaoxiang dengan niat jahat. Sebelumnya, jika bukan karena seruling Xiaoxiang, mereka akan menjebaknya di dunia lain sekarang dengan bekerja bersama. Seseorang yang sangat hati-hati dan sepintar Donglai bisa melihat bahwa Xiaoxiang bahkan ancaman yang lebih besar daripada Fei Yun. Dia ingin menyingkirkannya dulu. Donglai tersenyum sebagai tanggapan, putra setan, reputasi Anda busuk. Maestro Ye, di sisi lain, adalah peri semua orang. Jika dia tinggal bersamamu terlalu lama, reputasinya juga akan hancur. Saya yakin itu bukan sesuatu yang ingin Anda lihat. Maestro Ye, ikut dengan saya mempertaruhkan integritas saya di telepon dan akan menjamin Anda kembali dengan selamat ke Beauty's Smile Pavilion. Petik 2. Ekspresi Xiaoxiang berubah saat dia berdiri di belakang Feng Fei Yun dan tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat ini. Dia tidak ikut denganmu. Fei Yun meraih tangannya dan menariknya lebih dekat. Xiaoxiang tidak bisa merasakan niat membunuh yang sulit pada Donglai tapi dia bisa. Jika dia menyerahkan Xiaoxiang, dia akan terbunuh di sepanjang jalan. Ini disebut mempertaruhkan integritasnya hanya alasan. Donglai bisa dengan mudah menyalahkan Fei Yun setelah membunuhnya. Jadi, tidak mungkin Fei Yun membiarkan sesuatu seperti ini terjadi. Maestro Ye, kami semua adalah penggemarmu. Feng Fei Yun, Anda mencoba menahannya. Apakah Anda ingin memusuhi semua orang di sini? Donglai mengungkapkan kemarahannya dengan kata-kata. Dia mendorong Fei Yun ke depan masalah. Setidaknya ada 50 keajaiban muda di sini. Beberapa di antara mereka adalah tuan dan raja. Namun, tidak banyak yang berada di bawah kam kanselir besar sehingga mereka tidak memiliki keluhan terhadap Feng Fei Yun. Sayangnya, lebih dari setengahnya adalah penggemar Ye Xiaoxiang. Beberapa datang khusus untuk menyelamatkannya sehingga setelah mendengar Donglai, mereka semua marah dan memandang Fei Yun sebagai musuh mereka. Aura agresif semua fokus pada Fei Yun. Donglai mencibir, mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari ini, Fei Yun.
Petik 1. Para jenius sejarah memang luar biasa, tidak hanya berbakat tetapi juga pintar. Donglai tahu cara membunuh dengan pisau pinjaman. Pangeran berjubah emas tersenyum sambil menonton kontes antara dua jenius sejarah. Seorang Kasim di belakangnya tersenyum dan berkata, mereka adalah serdadu ketiga dan keempat di daftar paling bawah tetapi kekuatan mereka hampir sama. Dalam pertarungan hidup dan mati, siapa yang tahu siapa yang akan menang? Keduanya pasti masih memiliki gerakan tersembunyi. Petik 2. Semakin menarik. Pangeran itu geli. Meskipun Feng Feiyun baru saja membunuh seorang raja muda sekarang, ini tidak cukup untuk menakuti penggemar musik ini. Putra Iblis, lebih baik kau lepaskan Maestro Ye. Anda meraih tangannya seperti itu sangat tidak sopan. Petik 2. Feng Feiyun, aku akan membawamu. Desecrate your course then. Feng Feiyun, serahkan dia kepada Komandan Ling sehingga dia bisa mengantarnya kembali ke ibu kota, kalau begitu kita tidak akan menodai mayatmu. Petik 2. Feng Feiyun bertekad untuk tidak menyerahkan Xiao Xiang. Dia melihat ke belakang dan menatapnya untuk bertanya, apakah Anda ingin pergi dengan saya atau dia? Dia ketakutan dengan tatapannya dan menundukkan kepalanya sambil bertanya-tanya, kenapa begitu jahat? Apakah kamu tidak tahu kamu harus lebih lembut terhadap seorang gadis? Apakah kamu percaya padaku atau dia? Feiyun menekankan lagi. Tentu saja aku percaya, kamu. Tangannya sakit karena cengkeramannya yang erat. Feiyun mencibir di kerumunan dan berkata, seperti yang kalian semua bisa lihat, Maestro Ye tidak mempercayai Komandan Ling dan ingin pergi dengan saya. Aku, juga mempertaruhkan nyawaku, untuk membawanya kembali dengan selamat ke Beauty Smile Pavilion. Petik 2. Ekspresi Ling Donglai menjadi gelap dan mulai menyalurkan kekuatan ke telapak tangannya. Sebuah pusaran terbentuk di dalam. Semua orang bisa melihat bahwa kedua jenius ini di daftar bawah akan bertarung. Itu akan menjadi pertempuran yang brilian. Tiba-tiba, suara agung menyela mereka bahkan ketika itu masih 1000 mil jauhnya, saya sangat ragu bahwa Anda akan dapat membawanya kembali ke pavilion. Petik 2. Di jalur gunung, seorang lelaki mengendarai rusa merah ke arah desa hantu. Dia memiliki pedang raksasa tanpa ujung. Itu tampak seperti sepotong logam besar dengan gagang. Itu tampak seperti gunung hitam, siapa yang tahu berapa kilogram sebenarnya beratnya. Hanya sedikit yang pernah melihat pedang sebesar ini dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa membawanya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mencapai sungai. Kehadirannya saja membuat semua orang di sini gelisah secara mental. Beiming Potian, seorang tuan muda berseru keluar setelah melihat pria ini. Keajaiban lain juga terkejut. Potian telah terkenal selama hampir 20 tahun. Bahkan raja-raja muda akan menundukkan kepala mereka di hadapannya. Beiming Potian, Dongfang Jingsui, dan Long Senya dikenal sebagai Trio of Excellence Capital. Bukan saja mereka sangat berbakat tetapi latar belakang mereka juga menakutkan. Potian adalah yang terkuat dari generasi muda Beiming. Jingsui adalah yang terbaik untuk klan Yingou. Long Senya adalah putra mahkota dinasti. Salah satu dari mereka akan menggerakkan kerumunan kemanapun mereka pergi. Potian langsung mencuri sorotan dan menaungi semua jenius lain di sini. 1. Bab 433 banding 433. Penampilan Beiming Potian membawa suasana tegang. Rusa itu semerah darah dengan sepasang tanduk yang tumbuh dari bagian atas kepalanya. Panjangnya 2 meter dan sekeras logam darah. Itu dengan arogan memelototi semua orang dengan jijik. Ini adalah Crimson Hornet Deer yang telah dibudidayakan selama 800 tahun. Kemampuan bertarungnya sebanding dengan mandat surga tingkat ketiga hingga keempat. Potian yang duduk di atas kijang memiliki aura yang bahkan lebih menekan. Pedang buyutnya mencuri napas orang. Aku dengar Potian sedang mengolah tingkat 6 seni mendalam utara tingkat ke-6 tapi dia sudah keluar sekarang. Bahkan jika dia belum selesai dengan itu, aku yakin kultivasinya telah meningkat. Petik 2. Keajaiban yang ingin melawan Feng Feiyun dengan cepat mundur. Siapa mereka bercanda? Ada 3 jenius sejarah di sini, masing-masing galak dengan caranya sendiri, terutama Potian. Mereka tidak bisa ikut campur dalam kompetisi ini. Boom! Air di sungai tiba-tiba naik ke atas. 2 orang dari pantai lain terbang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Gadis itu memiliki 4 sayap putih dan gaun putih, wajahnya diselubungi selubung. Rambutnya sepanjang air terjun dan memberikan perasaan melampaui.
Laki-laki itu penuh dengan energi jahat dengan gambar ki dari kota jahat di atasnya. Orang tidak bisa membantu tetapi goyah. Dongfang Jingyue dan Jing Sui, dua keajaiban utama Yin Gou juga ada di sini. Petik 2. Gagak terkejut untuk kedua kalinya. Sudah terlalu banyak pahlawan berkumpul di sini dengan 4 jenius sejarah. Biasanya, bahkan melihat salah satu dari mereka itu sulit. Ling Donglai tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di matanya. Dia menatap tajam ke arah Dongfang Jingyue, dia juga ada di sini sekarang. Satu. Dia tidak bisa melupakan pertemuan pertama mereka yang luar biasa. Kabut ada di mana-mana saat dia berbaris kembali dengan pasukannya menyeberangi Danau Naga. Dia mendengar melodi pipa yang mempesona di sungai dan mengikuti suaranya. Dia melihat seorang wanita cantik duduk di sana dan memainkan pipanya. Dia tampak seperti seorang dewi yang hilang di dunia fana. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah menyukai seorang wanita tetapi setelah melihat Dongfang Jingyue, dia tahu dia telah bertemu dengan cintanya yang ditakdirkan dalam kehidupan ini. Lagu berhenti dan wanita itu menghilang. Butuh beberapa penyelidikan sebelum dia mengetahui bahwa dia adalah putri keempat dari klan Yin Gou, Dongfang Jingyue. Sejak itu, dia sering pergi ke Danau Naga untuk menangkapnya secara kebetulan lagi. Dia memang berhasil tetapi hanya menyaksikan dari jauh, tidak ingin mengganggu ketenangannya, lotus murni di tengah danau. Beiming Potian, kamu menumbuhkan seni pedang yang berat, berpikir bahwa semakin berat pedang, semakin besar kekuatan penghancurnya. Jing Sui berdiri berhadapan muka dengan Potian, auranya tidak kalah dengan cara apapun. Dia adalah satu-satunya di sini yang benar-benar bisa menghadapi Potian. Berat atau tidak tergantung pada satu pemikiran saya. Saya hanya perlu satu tebasan untuk menghancurkan semua seni di dunia ini. Jawab Potian. Seni mendalam utara klannya adalah hukum jasa terkuat di dunia ini, terutama pelindung es yang hampir tak tertandingi pada tingkat budidaya yang sama. Sayangnya, ini juga berperan pada potensi ofensif klan yang relatif lemah. Pertahanan yang kuat, pelanggaran yang lemah. Ini tidak begitu jelas pada budidaya rendah. Namun, pada level yang lebih tinggi, seseorang pada akhirnya akan menemukan betapa pentingnya pelanggaran itu. Karena itu, Potian mengolah pedang berat Dao untuk menebus defisit ini. Jing Sui tertawa sebagai tanggapan, aku akan membawamu, kemudian kita akan melihat ke tingkat apa pedang Dao beratmu telah mencapai. Petik 2. Aku tidak ingin bertarung denganmu hari ini, aku di sini untuk membunuh. Pedang raksasa di punggungnya mengeluarkan suara dering. Energi mematikan keluar dari tubuhnya langsung ke Fei Yun dan Xiao Xiang. Jing Sui dengan jelas mengguncang tubuhnya dan menghalangi niat membunuh ini, tapi saya benar-benar ingin bertarung hari ini. Anda harus menghibur saya. 2. Semua orang bisa melihat bahwa Potian ada di sini untuk membunuh putra iblis itu, tetapi Jing Sui sengaja mengganggu. Apakah dia hanya ingin memusuhi Potian? Orang Jing Sui ini, mengapa dia mengganggu? Apakah kepalanya tidak berfungsi? Keajaiban di bawah kanselir besar sangat terganggu karena mereka menunggu Potian merawat Feng Fei Yun tetapi Jing Sui melompat entah dari mana. Apakah terlalu banyak air masuk ke kepalanya atau sesuatu? Atau apakah dia membantu putra iblis? Seorang raja muda bertanya-tanya. 3. Potian mengungkapkan tatapan menakutkan dan berkata, Jing Sui, kecakapan pertempuran kami bahkan jadi kami tidak akan selesai setidaknya selama 3 hari. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, saya akan mengunjungi Danau Naga Anda di hari mendatang. Petik 2. Tidak, aku lebih suka hari ini karena kita sudah di sini, ayo sekarang. Jing Sui menyalurkan energinya. Udara di sekitarnya mengembun dan menjebak Potian di dalam. Pada saat ini, Potian tidak punya pilihan selain bertarung. Area di sekitar mereka menjadi eksplosif. Yang pertama bergerak pasti akan mengubah ini menjadi pertarungan yang panjang dan melibatkan semuanya dalam radius 100 mil. Beruntung aku, kepala air, tiba di sini tepat waktu. Fei Yun berpikir sendiri. Dia kemudian memperhatikan mata cantik Dongfang Jingyue menatapnya dan Xiao Xiang. 4. Mereka berdua Dongfang, tetapi mengapa satu jauh lebih manis daripada yang lain? Dia menyesali. Nenek terkutuk ini pasti masih marah padaku, mengapa dia tidak bisa belajar dari kakaknya? Lihat, kepala air, tahu bagaimana menjadi orang yang baik. Petik 1. Matahari terbenam di barat dan sinarnya meredup. Akhirnya, ada bulan yang tergantung di atas. Sementara itu, tidak ada yang melakukan apapun di tepi sungai.
Semua secara tidak langsung dikendalikan oleh lawan-lawan mereka, tidak ingin melakukan langkah pertama. Knight turun saat rerumputan berkibar dengan angin menggigit yang terdengar seperti tangisan. Tiba-tiba, sebuah desa hantu muncul di depan orang banyak dan membawa semua orang masuk. Adegan berubah terlalu cepat. Mereka semua berdiri di sebuah desa yang diterangi lampu. Semua keajaiban hilang karena mereka telah mendengar tentang desas-desus tentang tempat ini. Mereka datang untuk memuaskan keingintahuan mereka tetapi tidak pernah ingin benar-benar masuk. Selama ini, hanya satu makhluk tercerahkan yang bisa keluar setelah memasuki desa. Namun, orang ini tidak pernah menunjukkan diri mereka lagi kepada dunia. Siapa yang tahu kalau dia mati karena terinfeksi sesuatu yang jahat? Apakah putra iblis itu baru saja mengacaukan kita semua? Saya hanya ingin datang ke sini untuk bersenang-senang tetapi kami berdiri tepat di desa. Kita akan mati di sini malam ini. Petik 2. Para pemuda hanya mengunjungi kota kecil hari ini sehingga mereka tidak tahu bahwa ini adalah lokasi desa hantu. Bahkan Ling Donglai dan Potian sedikit bergetar. Fei Yun secara alami menyadari hal ini tetapi bahkan jika dia mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Mereka akan berpikir bahwa itu adalah upaya melarikan diri. Ditambah lagi, dia tidak bisa pergi dalam situasi itu atau semua orang akan langsung menyerangnya saat melihat gerakan pertama. Sialan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Satu orang berteriak. Ada lebih dari 20 rumah di desa hantu ini. Semuanya menyala tetapi tidak ada yang di dalam, bahkan seekor ayam atau hewan ternak, tidak ada kriket jangkrik. Keheningan yang menakutkan ini menghancurkan pikiran. Bayangan pohon berkibar bolak-balik di bawah sinar bulan dengan suara gemerisik. Oh, kemana Gu Chuanfeng pergi? Seseorang berseru. Chuanfeng dan Sanwang dipaksa berlutut oleh Fei Yun sebelumnya di tepi sungai dan masih di sana setelah penampilan desa hantu. Orang-orang melihat mereka sekarang tetapi di detik berikutnya, Chuanfeng tidak ditemukan. Hanya Sanwang yang berlutut di sana. Ini terlalu aneh. Bahkan Sanwang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah dia sudah kehabisan desa? Donglai menjadi keras. Kamu pikir itu mudah untuk masuk dan meninggalkan tempat ini? Fei Yun menyeringai padanya sebelum mengeluarkan pedang batu. Dia menggunakan Heavenly Phoenix Gaze dan menembakkan dua sinar api untuk menemukan sesuatu. Matanya akhirnya jatuh pada pohon mulberry tua di sudut desa dan mulai menggali di bawah sana dengan pedang. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan tetapi semua mata tertuju padanya. Potian dan Jingsui juga menarik aura pertempuran mereka dan menatap curiga. Menemukannya, Fei Yun menggali beberapa saat sampai ada lubang di depan pohon. Jingyue sangat ingin tahu dan berjalan dengan imut untuk menggodanya, "Idiot Feng, kamu menemukan harta." Gu Chuanfeng. Fei Yun mengangkat mayat dari tanah. Itu berlumuran darah dengan pakaian busuk menyerupai pakaian pengemis. Daging telah membusuk menjadi potongan-potongan hitam dengan tulang terlihat di beberapa daerah. Bab 434/434. Mayat ini berbau busuk. Kulit kepala dan rambutnya hampir terkelupas, menunjukkan bahwa telah terkubur selama beberapa dekade di bawah tanah. Itulah satu-satunya cara mayat pembudidaya mandat surga bisa memburuk ke tingkat ini. Adegan ini terlalu menyeramkan dengan Fei Yun menggali mayat ini. Kamu bilang ini Gu Chuanfeng. Seseorang tidak bisa mempercayainya. Donglai menegaskan, tidak mungkin. Chuanfeng baru saja menghilang sebelumnya sementara mayat ini dimakamkan selama beberapa dekade, bagaimana mungkin dia? Feng Fei Yun, siapa yang ingin kamu takuti? Petik 2. Chuanfeng adalah trone markis muda, seorang lelaki yang relatif terkenal di ibu kota. Banyak keajaiban adalah kenalannya. Seorang tuan muda adalah teman baiknya. Setelah melihat mayat itu, dia menjadi kaget dan berkata, itu pasti Gu Chuanfeng, tidak ada keraguan tentang itu. Petik 2. Zhao Li, apa yang kamu bicarakan? Donglai menatap pemuda itu. Pemuda bernama Zhao Li menjawab, Ling Donglai, saya mengatakan yang sebenarnya. Chuanfeng mengolah teknik throne flowing, kedua tulang kakinya disempurnakan hingga tingkat logam, lihat tulang-tulang itu pada mayat itu. Petik 2. Benar saja, tulang kaki mayat itu berbeda dari bagian tubuh lainnya, setidaknya 2 kali lebih keras. Itu tidak cukup karena siapapun yang melatih teknik gerakan akan memiliki tulang kaki yang lebih keras. Kata Donglai. Zhao Li melanjutkan, lalu katakan padaku apa yang tergantung di pinggangnya.
Kerumunan yang ketakutan semua melihat ke pinggang mayat pada saat yang sama. Ada perintah perak seukuran telapak tangan dengan kata, tahta. Itu milik markis muda dari fraksi itu. Semua orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan, termasuk Ling Donglai. Mayat itu pastilah Gu Chuanfeng. Suasana menjadi semakin menyeramkan. Mayat di tangan Fei Yun ini tampak lebih jahat di bawah sinar bulan dan menanamkan rasa takut yang paling mendasar. Para pembudidaya muda di sini semua naga dan phoenix di antara laki-laki. Mereka memiliki mental yang pantang menyerah dan telah melihat banyak hal aneh tetapi mereka tidak pernah merasa takut ke tingkat ini. Ye Xiaoxiang berdiri di belakang Fei Yun dan juga merasakan hawa dingin yang menggigit. Dia tidak bisa membantu tetapi meraih lengan bajunya lagi. Jing Yue menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Feng Fei Yun, bagaimana Anda tahu bahwa Chuan Feng dipinjam di bawah pohon itu? Anda tahu siapa yang membunuhnya? Petik 2. Fei Yun menggelengkan kepalanya lalu mengubur pria itu lagi. Karena dia menemukan cermin Buddha dan tongkat Vajra di bawah tanah pada siang hari, dia berhasil menebak bahwa Chuan Feng juga akan berada di bawah tanah setelah menghilang. Yang benar adalah dia sendiri terkejut melihat tubuh ini. Donglai mencibir dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu. Ada beberapa orang di sini dengan kultivasi yang lebih kuat daripada Anda namun mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun tetapi Anda tahu persis tempat itu. Anda harus tahu sesuatu yang tidak kami ketahui. Petik 2. Fei Yun mendengus kembali, bahkan jika aku melakukannya, mengapa aku harus memberitahumu? Xiao Xiang, ayo pergi. Petik 2. Dia telah menggunakan minor Cheng Art untuk menghitung beberapa hal dan tahu bahwa dia tidak bisa menunggu di sini karena kematian yang aneh akan menantinya. Sial, Wang Sanwang juga pergi, tapi dia hanya berlutut di sana. Seseorang berseru. Hilangnya Sanwang bahkan lebih mendadak karena tidak ada tanda lain. Bahkan Dongfang Jingsui dan Beiming Potian tidak melihat apa-apa. Feng Fei Yun hendak pergi dengan Xiao Xiang tapi dia berhenti dan menunjuk satu jari ke pintu masuk desa. Mayat busuk lainnya meledak keluar dari tanah dengan hanya tulang yang tersisa. Karena Sanwang mengolah elang raja fisik, seseorang dengan cepat mengenalinya. Pada saat ini, bahkan keajaiban paling berani pun panik. Mereka berkumpul bersama dalam kelompok, kembali ke belakang, sambil mempertahankan kewaspadaan sepenuhnya. Potian memiliki ekspresi serius sementara rusa merah di belakangnya terus melihat sekeliling sambil menginjak tanah dengan kukunya. Secara alami terasa suasana aneh di tempat ini. Keajaiban di bawah kanselir besar semua bergantung padanya pada saat ini. Tidak, Zhao Li hilang. Sebuah suara memecah kesunyian dan membuat hati semua orang berdebar. Zhao Li berkelompok dengan 3 keajaiban lain sebelumnya dengan formasi melingkar tetapi dia menghilang seketika di depan mata rekan-rekan satu timnya yang bingung. Pada saat ini, tidak ada yang perlu mengatakan apapun. Semua mata sudah tertuju pada Fei Yun. Dia masih berhasil menemukan tubuh Zhao Li kemudian dengan hanya beberapa tulang yang tersisa. Dia sepertinya telah meninggal lebih dari seabad yang lalu. Feng Fei Yun, Anda lebih baik memberitahu semua orang apa yang Anda ketahui atau semua akan mati di sini. Seseorang akhirnya kehilangan kendali. Ling Donglai memiliki keberuntungan terbaik tetapi kedekatan ini tampaknya ditekan di desa ini. Dia berkata dengan nada ketakutan, Feng Fei Yun, kita semua berada di kapal yang sama sekarang, tetapi jika kita semua harus mati, kita pasti akan membunuhmu terlebih dahulu. Itu benar, Fei Yun, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri sendirian. Seseorang menimpali. Fei Yun menyeringai sebagai jawaban, aku ingin kamu tahu bahwa aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Petik 2. Siapa yang akan percaya itu? Donglai mengucapkan dengan dingin. Semua orang merasa bahwa Fei Yun dengan sengaja membawa mereka ke sini untuk membunuh mereka. Xiao Xiang melompat dengan nada lembut, aku percaya padanya. Kami baru sampai di kota kecil kemarin. Saya adalah orang yang menyuruhnya datang atau dia tidak akan melakukannya. Jadi, tidak mungkin dia tahu apa yang terjadi di desa hantu ini. Petik 2. Maestro Ye tidak pernah berbohong sebelumnya. Semua keajaiban di sini tahu ini. Jing Yue merengut dan berkata, dia benar-benar mendengarkanmu, bukan? Jika Anda ingin datang ke sini, maka mungkin Anda tahu apa yang terjadi. Petik 2. Xiao Xiang bisa melihat tatapan Jing Yue yang tidak ramah dan bertanya-tanya mengapa wanita bangsawan ini harus menyerangnya. Fei Yun menjadi tidak bahagia, Nona Dongfang, Anda harus berpikir sebelum berbicara. Petik 2.
Kamu, Jing Yue merasakan sensasi menjengkelkan yang tak terlukiskan. Saya tahu masalah akan terjadi. Sementara itu, Jing Sui bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia melihat pertarungan antara keduanya dan langsung melompat, apa yang kalian berdua lakukan? Kita harus memikirkan bagaimana cara keluar dari desa hantu terlebih dahulu. Selesaikan keluhan Anda nanti saat kami di luar. Jing Yue menjadi tenang tetapi masih menatap Fei Yun dengan tatapan yang rumit di matanya. Fei Yun menyeringai dan menjadi sangat senang melihat penampilan marah Jing Yue. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah berlari ke rumah-rumah ini dan menunggu sampai subuh. Desa akan menghilang secara otomatis, itulah kesempatan kita untuk bertahan hidup. Kata Fei Yun. Donglai balas tersenyum, mengapa saya merasa bahwa itu bahkan lebih berbahaya di rumah-rumah. Fei Yun, mengapa kamu ingin membunuh kita semua? Petik 2. Fei Yun menjawab, lalu kamu bisa terus menunggu di sini atau mencoba melarikan diri. Petik 2. Donglai tidak punya jawaban. Aku pasti tidak akan pergi ke rumah-rumah sialan ini. Desa ini sangat kecil, saya bisa keluar dalam satu nafas. Seorang anak ajaib yang tinggi dan kurus mengeluarkan artefak yang terikat jiwa dan melompat 100 meter ke langit. Dia tiba-tiba menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Fei Yun dengan cepat menggali tubuhnya dari lumpur. Kultivator lain yang awalnya ingin lari melepaskan pikiran ini. Desa ini benar-benar menakutkan seperti legenda. Jika Anda ingin tinggal di sini dan mati, jangan ragu untuk melakukannya tetapi saya keluar. Fei Yun menarik Xiao Xiang ke salah satu kamar yang diterangi lampu. Itu adalah rumah dengan batu bata kuning yang dikelilingi oleh pagar kayu dengan 2 kamar. Ada lebih dari 20 yang seperti itu di desa ini. Mereka menyala tetapi tidak ada orang di dalam. Ini adalah alasan mengapa keajaiban ini tidak berani masuk. Fei Yun benar-benar masuk. Apakah rumah-rumah ini benar-benar satu-satunya cara kita untuk bertahan hidup? Mengapa saya berpikir ada sesuatu yang bahkan mengerikan di sana? Seorang putri bangsawan yang cantik dari sebuah rumah besar berkata. Dia juga seorang raja muda di mandat surga tingkat ketiga. Pasti lebih aman di sana daripada di luar jika dia memilih untuk masuk. Alih-alih menunggu di sini untuk kematian, lebih baik kita masuk hanya untuk sepotong harapan. Donglai langsung memasuki salah satu kamar di rumah yang berbeda. Beberapa keajaiban dan keindahan mengikutinya. Bagaimanapun, dia adalah yang paling beruntung di grup. Mungkin seseorang bisa bertahan hidup dengan mengikutinya. Potian dan kelompoknya sendiri memasuki rumah yang berbeda. Sisanya berteman dan juga melakukan hal yang sama. Sebenarnya Fei Yun sama sekali tidak yakin. Dia hanya menebak. Kita benar-benar bisa bertahan hidup jika kita masuk ke sana. Xiaoxang ragu sebelum bertanya. Aku tidak menjamin itu. Jawab Fei Yun. Lalu mengapa kita masuk? Xiaoxiang bertanya lagi. Fei Yun tersenyum dan menggoda, lihatlah kamar ini. Ada tempat tidur yang besar dan selimut yang lembut, Van Fes. Karena bagaimanapun kita akan mati, mengapa tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan dulu? Petik 2. Bab 435-435. Semua orang beranggapan bahwa rumah-rumah ini juga menyeramkan tetapi bukan itu masalahnya. Setiap kamar memiliki meja, tempat tidur, tirai, selimut, dan lampu menyala abadi. Xiao Xiang mendengar godaan Fei Yun sehingga ia sedikit mengerutkan keningnya dengan alis tipis di atas sepasang mata almond murni. Pesona ini terlalu indah untuk diucapkan. Feng Fei Yun, sepertinya kamu bersenang-senang. Sebuah suara yang indah dan menyenangkan seperti kicau oriole datang dari luar ruangan. Pemiliknya tentu saja adalah kecantikan yang merobohkan kerajaan. 2 langkah berbeda terdengar. Fei Yun dengan cepat bangkit dari tempat tidur dan mengutuk keberuntungannya sendiri. Wanita Dongfang terkutuk ini, mengapa dia mencampuri momen penting ini? Para pendatang baru secara alami adalah Dongfang Jing Yue dan saudaranya, Jing Sui. Ah, putri keempat terkenal dari klan Yin Gou. Bulan sangat indah malam ini, mengapa Anda punya waktu untuk mengunjungi saya di hari yang menyenangkan seperti ini? Fei Yun berkata dengan sinis. Jing Yue tidak menunjukkan reservasi apapun sebelum mendorong di pintu, disertai dengan aroma manis. Sosoknya benar-benar sempurna, leher ramping dan panjang dengan kulit seputih salju. Pinggangnya halus, tidak sepertinya yang menjulang tinggi namun lembut. Setiap kurva dibuat dengan kesempurnaan dalam pikiran. Yang paling penting masih temperamennya yang sama menakjubkannya dengan yang abadi, tidak ternoda oleh asap dunia fana. Dia terlalu mirip dengan Sui Yueting.
Fei Yun tidak bisa tenang setiap kali dia melihatnya. Seolah-olah Yue Ting berdiri di depannya. Sehubungan dengan menjadi terkenal, tentu saja, aku bukan pasangan yang cocok untuk putra iblis itu. Jing Yue dengan tenang menjawab sebelum dengan anggun duduk di kursi usang, maaf karena datang seperti ini, saya harap kami tidak mengganggu kalian berdua. Petik 2. Fei Yun berpikir, wanita sialan ini jelas mendengar apa yang saya katakan sebelumnya. Petik 1. Pipi Xiao Xiang memerah tetapi jangan salah mengartikannya sebagai wanita yang malu-malu. Untuk beberapa alasan aneh, dia sering tersipu oleh kehadiran Fei Yun. Jing Sui juga datang dengan afinitas kejahatan abadi seperti Raja Iblis. Matanya bersinar terang saat dia tetap waspada. Fei Yun terbatuk dan berkata, kalian berdua tidak di sini hanya untuk mengobrol, kan? Jing Sui berkata dengan serius, Fei Yun, desa ini sangat berbahaya. Orang-orang sekarat bahkan setelah bersembunyi di kamar. Petik 2. Apa yang terjadi? Tanya Fei Yun. Sebelumnya, lebih banyak orang menghilang tanpa jejak. Jing Sui merasa sedikit tidak berdaya karena dia tidak bisa memahami situasi ini meskipun dia sudah berkultivasi. Mungkin kita semua akan mati sebelum fajar. Petik 2. Xiao Xiang dengan lembut menggigit bibirnya setelah mendengar ini saat wajahnya menjadi pucat. Bahkan seseorang yang tak kenal takut seperti Jing Sui merasa takut, apalagi seorang gadis yang rapuh dan tidak berpengalaman seperti dia. Beberapa gadis normal mungkin sudah pingsan karena ketakutan. Fakta bahwa dia bisa mengikuti Fei Yun dengan tenang sampai titik ini menunjukkan kekuatan mentalnya. Fei Yun datang dan memegang tangannya dengan erat sebelum menariknya ke dadanya lalu dengan lembut berbisik, jangan takut, aku akan melindungimu dan membawamu kembali ke ibu kota dengan hidupku. Petik 2. Dia hanya ingin membuatnya merasa aman, ini tidak ada hubungannya dengan romansa. Namun, di mata Nona Dongfang kami, ia melewati batas karena melakukan sesuatu yang agak tidak sopan di hadapan orang-orang. Dia akan menjadi gila dan akan bergegas keluar jika bukan karena kakaknya memegang bahunya. Fei Yun melihatnya melotot dan melotot ke arahnya, wanita terkutuk, mengapa kamu melihat ayahmu seperti itu? Bukannya aku memelukmu, berhenti melotot. Petik 1. Jing Sui benar-benar tidak tahan dengan suasana aneh ini dan berkata, Feng Fei Yun, saya mendengar Anda berlatih di Grave Palace Treasure Finding Record sehingga Anda harus tahu sedikit tentang fenomena mengerikan di sini. Kenapa kita tidak bekerja bersama sehingga kita bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Petik 2. Ini sebenarnya rahasia Feng Fei Yun tetapi tidak sulit bagi monster seperti klan Yin Gou untuk mengetahuinya. Fei Yun membiarkan Xiao Xiang menyembunyikan wajahnya di dadanya dan menjawab, desa hantu aneh ini bukan bagian dari zona kematian yang tercantum dalam catatan. Namun, saya mendengar bahwa makhluk yang tercerahkan telah berhasil meninggalkan tempat ini dengan sukses. Pasti ada beberapa tanda yang tersisa darinya dan mereka bahkan mungkin bisa menghentikan hal-hal yang tidak diketahui ini. Petik 2. Jadi kalau kita bisa menemukan jalannya, mungkin kita bisa kabur. Petik 2. Feng Fei Yun merasa bahwa, kepala air, ini adalah pria yang cukup keren. Paling tidak, dia membantu ketika Potian ingin membunuh Fei Yun dan menghentikan monster itu. Jing Sui berkata, Anda punya cara untuk menemukan jalan itu. Fei Yun menjawab, saya dapat menemukan formasi dan tanda yang ditinggalkan oleh makhluk tercerahkan itu. Petik 2. Jing Yue menyela dengan mencibir, membual lagi, formasi dan tanda makhluk yang tercerahkan memiliki dao mereka sendiri. Seseorang tidak dapat melihatnya kecuali mereka berada di level yang sama. Petik 2. Bahkan Giant tidak bisa membedakan dan menemukan tanda-tanda ini, apalagi Fei Yun. Gadis kecil, kamu sengaja memusuhi saya. Baik, saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak. Fei Yun balas. Tidak ada yang berani memanggilnya gadis kecil di sebelah Feng Fei Yun. Dia benar-benar marah kali ini dan berteriak, Feng Fei Yun, kamu pasti burung yang malang di kehidupan terakhirmu dengan mulut busuk seperti itu. Satu. Seekor burung, Feng Fei Yun bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir bahwa wanita terkutuk ini melakukannya dengan benar. Meskipun seekor phoenix tidak benar-benar celaka, itu tetaplah seekor burung. Jing Sui menggosok dahinya lagi. Keduanya adalah musuh yang ditakdirkan. Yang satu adalah putri bangsawan yang anggun sementara yang lain adalah putra iblis yang terkenal di dunia. Namun, mereka berubah menjadi bocah yang selalu berselisih ketika bersama. Jeritan lain keluar. Itu tampak seperti orang lain telah jatuh.
Suasana menjadi cukup tegang. Jing Sui meringis dan berkata, Fei Yun, kamu dan aku akan pergi mencari tanda-tanda dari yang tercerahkan. Saya yakin kami cukup mampu untuk bertahan hidup ini. Petik 2. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Xiao Xiang berkata pelan. Dia merasa tidak aman berada jauh dari Fei Yun terlalu lama. Jing Yue berbicara, aku akan melindungimu. Petik 2. Tiga lainnya langsung menatapnya dengan skeptis. Jing Yue merasa tidak nyaman dari tatapan dan memperdalam nadanya, kalian bertiga tidak percaya padaku. Batuk, Nona Dongfang, semua orang tahu kamu tidak bahagia tentang Maestro Ye. Bagaimana jika Anda menggertaknya setelah kami pergi? Bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja, kau bisa picik, kata Fei Yun. Fei Yun sudah mengalami dendam Jing Yue jadi bagaimana dia bisa berani meninggalkan Xiao Xiang dengannya. Mungkin ketika dia kembali, wajah Xiao Xiang akan bengkak tak bisa dikenali. Jing Sui, lebih dari orang lain, menyadari bahwa adik perempuannya memiliki semacam perasaan romantis untuk Feng Fei Yun sehingga dia menganggap Xiao Xiang sebagai saingan cinta. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka meninggalkan keduanya sendirian? Jing Sui merenung sejenak dan berkata, saya punya ide. Saya akan tinggal, Jing Yue dan Fei Yun, kalian berdua pergi mencari tanda. Petik 2. Apa? Kita berdua. Fei Yun terkejut. Jing Yue berdiri dan berkata, saya setuju. Petik 2. Setujui kakakmu. Fei Yun ingin berteriak, tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya karena ini masih tindakan terbaik. Lagi pula, dia merasa tidak enak meninggalkan Xiao Xiang dengan Jing Yue yang dendam. Dia benar-benar percaya diri dalam, kepala air, dan kemampuannya untuk menjaga Xiao Xiang aman. Dia mengeluarkan seruling ungu dan memberikannya padanya, hati-hati, aku akan kembali untukmu. Petik 2. Kamu juga hati-hati. Ini lebih berbahaya di luar dan Anda perlu berhati-hati, saya merasa dia benar-benar membencimu. Xiao Xiang menerima seruling dengan tangannya yang seperti batu giok. Fei Yun mengangguk, jangan khawatir tentangku, aku akan mengawasi punggungku. Petik 2. Jing Yue secara alami mendengar setiap kata dari keduanya. Dia hampir meledak sementara hampir memecahkan pipa di tangannya. Meskipun demikian, dia tetap mempertahankan sikap acuh tak acuh. Mereka pengganggu besar. Jing Sui mengirimi Jing Yue pesan telepatis sambil mengenakan seringai geli. Bukan urusanmu. Jing Yue mengerutkan kening dan mengirim pesan kembali. Gadis kecil, ayo pergi. Fei Yun berjalan dan menarik bahunya ke depan, membuatnya jatuh dan hampir jatuh. Kamu, Jing Yue menjadi marah lagi tetapi dia sudah berdiri di luar. Dia tenang dan keluar juga. Jing Sui bergumam pada dirinya sendiri, saya menyesal membiarkan keduanya pergi bersama, masa depan sangat suram. 1. Baris ini tidak masuk akal dalam bahasa Inggris, tetapi saya tetap menggunakannya secara literal karena baris berikutnya membutuhkan terjemahan literal. Niao Ren, manusia burung, kadang-kadang memiliki arti yang merendahkan sebagai celaka, tetapi juga sering digunakan antara teman dekat sebagai sebutan penuh kasih sayang seperti sesama.